Iya, baik. Baik, luar biasa penjelasannya ya teman-temannya. Coba Ica baca itu apa Markus 5 nomor 6, Markus 5 ayat 6. Baca Bisa? ya. Yang di sini sudah Markus paham 5 ya? ayat 6. Yang ini udah paham ya? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Iya. Ya udah. 5 ayat 26. Makasih. Iya. Coba baca Markus 5. Iya, Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6 di sini bercerita, oke, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 6-nya, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, yang mau jadi pertanyaannya apa di sini? Iya, itu yang menyembah Yesus itu siapa? Oke. Hai Yesus. Oke, saya akan sampaikan lagi ya. Yang menyembah Yesus itu siapa? Ya, loading kamu itu apa namanya, loading kamu punya akun. Itu apa Iya. macam? Oke, kita baca lagi ya teman-teman ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Halo, cek. Oke, udah. Ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi. Udah ya. Oke. Itu yang sabar Ica. Itu yang menyembah Yesus di situ siapa? Oke, sudah? Sudah, ya ini saya ini kan Iya. jelasin. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Ya, saya jelasin boleh? Siapa yang menyembah Yesus di situ? Ya, saya jelasin. Iya, siapa yang menyembah Yesus di situ? Iya, boleh. Oke. Iya, bukan biar saya dapat poinnya. Di situ siapa yang menyembah Yesus di Iya, situ? saya baca lagi. Dijelaskan. Oke ya, saya baca ya. Kita mau jelaskan. Iya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Iya, betul, saya tahu pasti menjelaskan. Cuma di situ Iya, kan ini kita biar supaya kamu paham. Ya. poinnya. Iya, di sini ada. Iya, poinnya di situ yang menyembah Yesus itu orang apa? Iya, kita baca dulu supaya ada jawabannya. Oke, silakan. Karena sudah Iya, sering ia dibelenggu Iya. dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis menyembah? Siapa yang menyembah Yesus itu? Siapa yang menyembah Yesus? Iblis menyembah? Iya, di situ Iblis yang di ayat takut itu. kepada? Di ayat itu siapa yang menyembah Yesus? Iya, ya. Ini saya tanya lagi. Ya. Iblis menyembah? Iya. Ya, macet, nggak apa-apa. Oke, saya baca lagi ya. Nah, yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Siapa yang menyembah itu, Ica? Karena iblis tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia ketakutan dan memohon supaya dia tidak diusir. Ya, makanya kalau kita mau Alkitab, kita harus baca perikopnya dan dari 1 sampai. Saya tanyakan begini, Ica. Di situ begini, Ica, poinnya di sini.
Iya, perikopnya di sini, Ica. Di situ, siapa yang menyembah Yesus di itu ayat itu yang saya tanyakan? Siapa yang menyembah Yesus di situ? Saya jelaskan ya. Iya, saya akan baca. Iya, yang menyembah Yesus di situ kan siapa? Itu Iya, yang saya tanyakan. boleh saya jelaskan ya? Orang kerasukan atau? Iya, saya boleh jelasin. Iya, silakan jelaskan. Oke. Tadi saya sudah sampaikan kepada loading. Iya, soalnya ada dua pertanyaan yang bisa Ica kasih jelaskan sekalian. Iya, baik. Begitu. Iya. Maksudnya biar Ica kasih jelaskan sekalian kan? Oke, baik. Yang saya tanyakan di situ di Markus 5:6 itu siapa yang menyembah Yesus di situ? Oke, saya boleh jelaskan nggak? Oke, saya jelaskan ya. Nah, Ya sudah, silakan jelaskan. di ayat di mana dikatakan di situ ya bahwa kerasukan, hai engkau, tadi ayat 8 saya sudah baca ya, di ayat 8-nya ya. Nah, kenapa dia menyembah gitu ya? Kenapa iblis itu menyembah? Karena dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Sehingga dia ketakutan. Nah, makanya di ayat 8 kita harus baca. Kalau kita hanya mengambil satu perikop, kita hanya ambil satu ayat, kita tidak akan tahu ini tujuannya kemana gitu. Tetapi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ini tujuannya kemana sih? Nah, pasti itu akan dapat gitu. Makanya di ayat ke-8 dikatakan sampai 9 ya, bahwa iblis itu dikatakan di ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Karena nih, hai engkau roh jahat, keluar engkau dari orang ini. Sehingga iblis ketakutan. Ya, iblis ketakutan karena iblis tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Wow. Yesus, jangankan ya, iblis pun takut tunduk kepadanya, takluk. Karena dia tahu ya, yang melempar dia ke dalam api neraka dan melempar dia ke dalam gua-gua gelap itu adalah siapa? Nah, gitu teman-teman. Pertanyaan tadi. Makanya begini dulu, Ica. Saya di sini mempersiapkan dua jawaban. Yang pertama Oke. Ini udah paham ya? Ayat ini sudah paham belum? Belum, karena tadi saya tanya itu siapa yang menyembah di situ, Yesus itu siapa yang menyembah di situ? Karena ada ayat 1 ini loh. Biar sinkron kan? Oke. Ayat 8-nya baca. Oke, di situ ya, di situ yang menyembah Yesus itu siapa? Baca ayat 8 dulu, baca ayat 8. Aku ngopi dulu, maaf ya. Ngantuk aku. Ayat 8 ayat. Bentar. Baca. Markus 5 Ayat 8. Markus 5:6. Iya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatinya lalu menyembahnya. Ia ini siapa? Pertanyaan saya, ia ini siapa, Ica? Kenapa dia harus kudu menyembah? Ayat 8. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus mengatakan, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saya tidak tanya roh, yang saya tanyakan dia ini siapa yang menyembah Yesus. Saya tanyakan di sini, Ica. Ayat 8-nya, jawabannya kayak mana ya cerita? Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Berarti, iya. Oke, berarti yang menyembah Yesus di situ roh jahat. Karena apa? Berarti kalau roh jahat, sabar. Kalau roh jahat menyembah Yesus, Ica pun menyembah Yesus. Apa bedanya Ica sama roh jahat? Oke, apa perbedaan Ica dengan roh jahat? Perbedaan Ica dengan roh jahat, yang di dalam diri Ica ini adalah Roh Kudus, tetapi yang di dalam ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kesehatan itu, yang dia itu adalah roh jahat. Sehingga ya, perbedaan dari roh jahat dengan roh roh jahat dan roh Allah yang kita bisa ketahui bahwa Roh Kudus, yang kita mengenal itu tentang Roh Kudus ya. Roh jahat itu roh yang bukan berasal dari Allah, tetapi dia mengenal Allah. Iya. Ya.
Oke. Roh jahat itu adalah roh yang bukan dari Allah, tetapi Oke, dia sebentar. takut akan Allah. Ya, sebentar. Tadi Ica mengatakan bahwa yang menyembah di situ adalah iblis. Kenapa saya katakan bukan iblis? Yang menyembah Yesus di situ adalah orang kerasukan. Orang kerasukan menyembah Yesus, Ica tidak kerasukan menyembah Yesus. Nah, apa bedanya Ica sama orang kerasukan? Kalau masalah iblis, ingat enggak di Lukas 4 nomor 8? Apa Yesus katakan? Apa Yesus katakan kepada iblis? Coba buka Lukas 4 nomor 8. Buka Lukas 4 nomor 8. Coba. Ayo, Lukas, coba. Lukas, Lukas 4 nomor 8? Coba baca di situ. Apa Kayaknya perkataan lama-lama Yesus kepada percuma iblis? bicara. Kayak lama-lama berbicara dengan loading ini percuma. Bukan bicara karena saya bicara ini dengan orang Percuma bicara kerasukan dengan yang menyembah loading. Yesus kan? Maaf, kan itu tadi ayat 8 kan udah jelas. Itu roh jahat. Coba Ica. Gitu, Iya, Ica baca. loading. Sabar, Pak. Sebentar. Sabar, Pak. Pak sudah macet tadi, sabar. dulu. Sebentar. Iya, Udah Lukas macet 4 nomor 8 gimana? coba baca. Baca Lukas 4 nomor 8. Kamu punya pertanyaan itu yang pertanyaan TK semua. TK tapi tidak bisa jawab muter-muter. Pertanyaan. Bapak bagaimana ini? Lah muter-muter gimana? Coba baca, Muter dari coba mana? kita dari sini ya. Coba saya pengen Anda jawab di sini ya. Pengen Anda jawab di sini. Baca Lukas Nah 4 itu ayat, nomor ayat 8. 8. Dalilnya udah jelas ayat 8. Jawabannya. Bukan Lukas Bapak mau cari Lukas apa 4 di nomor situ? 8. Saya bertanya di Lukas 4 nomor 8. 5. Coba Anda jelaskan. Coba. Lukas 4 ayat 8. Iya, coba baca. Setelah baca saya bertanya. Anda menjelaskan kepada saya coba. Loh, Bapak ini mau Lukas 5 ayat yang ke-8 Lukas 4. atau Lukas 4? Bapak pertanyaan kemana lagi? Bapak jangan lari-lari Tidak, satu-satu Bapak dong. tanya. Ini masalah penyembah, Bapak. Ini masalah Tuhan yang benar ini. Coba, Bapak baca. nggak apa-apa. Itu nanti saya yang ini. Silakan Bang Gai. Baca Lukas 4 nomor 8. Iya, tetapi Yesus berkata kepada ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Masalahnya sabar, di mana? Pak. Ya, oke. Masalahnya di sini. Biarkan saya sedikit buat Bapak bantah. Yesus mengatakan kepada iblis, sembahlah Tuhan, karena di situ tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya engkau harus berbakti. Di sini Yesus perintahkan iblis untuk menyembah kepada Allah, tetapi kenapa Bapak sama Ica mengikut orang kerasukan menyembah kepada Yesus? Apakah perkataan Yesus di Lukas ini salah? Makanya saya akan jelaskan Oke, silakan. kenapa Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allah Bapamu, dan kenapa iblis harus menyembah Tuhan Allah Bapa, karena iblis ini waktu sebelum awal mulanya dia adalah malaikat, supaya dia kembali kepada Allah Bapa. Karena dia malaikat. Di dalam Alkitab tidak ada Allah itu menciptakan iblis, tetapi malaikat yang bebal, malaikat yang ingin serupa dengan Allah, sehingga dia dilempar ke dalam api neraka dan dilempar ke dalam goa-goa gelap, dan sehingga malaikat ini dikatakan iblis. Dan Yesus harus dan Yesus mengatakan seperti itu, sembahlah Tuhan Allah Bapamu, karena dia adalah malaikat sebelum dia menjadi iblis. Karena setiap iblis akan takluk tunduk kepadanya. Karena dia tahu. Kenapa iblis mengatakan, hai engkau anak, dikatakan di situ ya. Ayat berapa tuh ya? Maaf, tetapi Yesus berkata kepada aku terus. Nah, dikatakan di Lukas 4, ini pencobaan yang berbicara tentang. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini iblis ini, karena dia tahu bahwa anak manusia yang dikatakan di perjanjian lama dia sudah datang, sehingga dia ketakutan dan menguji. Itulah pekerjaan iblis. Begini Ica, begini sabar Ica. Oh iya, lanjut. Iya, lanjut. Aku mau berbicara sama satu-satu ini sini, gitu, supaya mereka paham, gitu, supaya kita mengambil poinnya.
Kenapa Yesus mengatakan itu? Kenapa iblis harus menyembahnya? Kenapa iblis harus pada saat itu dia takut, dia tunduk, dia itu takut kepada Yesus Kristus? Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Iblis saja tahu, masa kalian nggak tahu? Iblis aja tahu, masa kalian nggak tahu? Astaga. Ya, karena iblis itu apa? Kalau ini versi firman Tuhan yang berbicara, bukan saya ya, bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Gitu. Sudah bisa saya bicara? Ya. Jadi enggak, tunggu dulu. Saya mau tanya Oh, sama iya, iya. kamu sudah dapat poinnya enggak di sini? Iya, karena Ica belum paham pertanyaan saya, makanya Ica tidak kasih saya bertanya kan? Saya sudah paham maksud Apa kamu. maksud saya coba? Kamu Apa? siapa yang menyembah? Iblis itu menyembah siapa? Siapa yang menyembah Yesus pada saat kerasukan itu? Apakah itu kalau Salah. Pertanyaan saya begini, perkataan Yesus, makanya dengar dulu pertanyaan orang. Perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8 itu benar atau tidak? Ya benar. Kalau benar, Itu semua benar. oke. Kalau perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu itu benar, kenapa Ica tidak mengikuti perkataan Yesus? Malah Ica ikuti orang kerasukan menyembah Yesus. Siapa yang bilang? Itu tadi Markus 5:6 orang kerasukan menyembah Yesus, Ica pun menyembah Yesus. Kamu nggak dengar apa yang menjadi pertanyaan? Nafsir lagi. Berarti kamu Siapa yang menafsir? Kita bacakan yang tertulis. tadi penjelasan saya dong. Kamu nggak dengar penjelasan saya tadi? Kenapa iblis harus menyembah Yesus Kristus? Kamu nggak dengar tadi? Oke. penjelasan saya? Oke, berarti yang Yesus suruh iblis sembah ini salah apa benar? Sabar, dengar dulu Ica. Tanya dulu, aku mau tanya. Dengar sama dulu. Oh, saya tanya. Silakan. Kamu dengar nggak tadi penjelasan saya kenapa iblis itu harus dia takut, dia tunduk kepada, dia menyembah Yesus? Iya, karena kata Ica tadi iblis itu malaikat agar kembali kepada Bapa. Betul kan? Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Bagaimana dia Sabarin dulu. Bagaimana dia tahu? Sabar dulu, Oding. Iya, silakan. Kenapa Ica harus menyembah Yesus? Kenapa Ica harus mengikuti iblis yang menyembah Yesus? Kenapa tidak menyembah Allah? Itu Oke, yang silakan. tidak paham Anda Oke, mengerti. sabar Ica. Oke. Ica, ketika Ica menyembah kepada Yesus, itu menandakan Ica seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba? Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, di mute dulu ya. Oke, Jangan kembali ke kaset lagi. jalan. Kalau kaset Ayo. itu namanya bukan loading lagi, loading kuadrat. Tidak. Singkat begini, maksud saya begini Ica. Ica jawab dulu, setelah itu Ica menjelaskan. Karena begini, poin pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan. Ketika Ica menyembah kepada Yesus, itu menandakan Ica seorang manusia, bukan seorang Tuhan. Nah, sekarang ketika di Taman Getsemani, Yesus menyembah kepada Bapa yang di sorga, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia. Silakan. Oke, udah ya? Udah belum? Lagi nggak? Ya, sudah. Oke. Ini kalau berbicara kenapa yang tadi sudah paham ya? Kalau saya bilang saya mau tanya apakah yang tadi sudah paham belum? Kenapa iblis itu Paham sekali, paham. paham Iya, ya? paham. Jangan ditanya Iya. lagi yang itu ya. Iya, paham. Iya, paham. Ya, teman-teman paham ya di bawah ya, teman-temannya paham ya. Silakan. Nah, pada saat apa? Hukum.
Iya, biarin aja. Kan pendukung Pak. Iya silakan. Bapak ini dari tadi macet-macet mau tambah bicara. Jadi saya tanya macet lagi. Kau pendukung jauh. Iya intinya begini. Intinya, oke. Intinya kita paham. Paham Pak. Kita paham. Iya kita paham. Bapak Ya, jangan teman-teman, kita framing. paham ya, Tanya teman-teman, berapa ya, yang kita paham. framing. Lah Bapak ini emang dari tadi saya tafsir. Saya tafsir dari tadi. Kan tidak. Oh, mau Bapak paksa kok dengan pikiran Bapak tidak mengikuti dalil firman Tuhan. Orang sudah tahu. Jawab kok. belepotan. Bapak jawab Bapak pertama kan Tuhan satu, memaksakan. habis dua, Bapak habis kan tiga, habis satu. Belum, Bagaimana nggak jawaban ada, Bapak ini? nggak ada. Tuhan itu hanya satu, nggak ada. Kita nggak ada tuh. Yakin satu. Ya, yakin lah. Yakin. Kenapa nggak yakin? Yakin Kalau tidak? saya nggak yakin. Yakin. Ica sabar Ica ya, Ica. Saya kasih sama Bapak ini ya. Ica diam dulu. Yakin Bapak Tuhan hanya Ya, satu? Tuhan hanya satu. Yakin? Kata firman Tuhan. Oke, baca Ibrani 5 nomor 7, baca. Oke, baca Ibrani 5 nomor 7. Baca. Sudah final Tuhan Baca hanya Ibrani satu. 5 nomor 7. Sudah final Tuhan hanya satu. Iya, baca Ibrani 5 nomor 7. Kenapa takut baca? Kenapa sudah takut baca final. Ibrani 5 nomor Ya 7? Bapak bacalah. Oke, saya bacakan sama Bapak. Oh, Sebentar, baca. Ica. Sebab dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Siapa yang berdoa kepada Bapak di situ? Ya kan sama, dia kan sebagai manusia dia berdoa kepada bapaknya. Kan dua natur tadi. Kan sama. Siapa yang berdoa kepada Bapak di situ? Siapa yang berdoa kepada Bapak? Yesus kan? Sebagai manusia dia berdoa kepada Bapa. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan Dia atau sebagai bukan? manusia dia berdoa kepada Bapa. Titik. Oke, di dalam diri Yesus ada ketuhanannya atau Dua tidak? natur. Dwi natur. Oke, dua natur berfungsi enggak? Ketuhanan dalam diri Dua-duanya Yesus berfungsi berfungsi. enggak waktu dia berdoa itu? Dua-duanya berfungsi. Berfungsi, berarti Tuhan Yang berdoa nggak kepada ada yang Tuhan. mati. Bagaimana Bapak ini? Ya dua-dua berfungsi tuh. Dua natur kok. Iya, Apa dua-dua berfungsi. masalahnya? Berarti saat itu juga Yesus Tuhan kan? Nah, Yesus Tuhan, tetapi posisi dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Apa masalahnya? Dia berdoa kepada Bapa. Sekarang Bapa tetapi maksakan. ketuhanannya dalam dirinya itu kan berfungsi, Pak. Ya, tetap dia Berarti berfungsi. Yesus punya harus jadi Tuhan, benar atau tidak? Ya, berarti Yesus jadi Tuhan, benar atau tidak? Yesus itu kan dua natur. Saya sudah katakan. Kenapa Bapak mau Iya, saya memaksakan tahu diri? dua natur. Iya. Dia Oh, dua masalahnya natur di nih. mana? Dia dua natur nih. Yang dia berdoa Kepada Bapa. Bapak dengar dulu. Yang dia berdoa kepada Bapa yang di sorga, Iya. itu kan kemanusiaannya berdoa. Betul. Ketuhanan di dalam diri Yesus itu kan ada Macet-macet loh, Din. Macet. siapa jadi Tuhan? Macet kok macet. Aduh, bagaimana? Enggak bagus. Oh, sinyal. Oke, sudah. Bagus. Bagus. Oke. Bapak, Kayaknya- tadi Bapak katakan bahwa Kayaknya Yesus Ica dengar lanjut dulu, aja, Pak. Ica Baru lanjut Bapak aja. Saya mau ini, sanggah. saya mau tinggal. Lah, kok Bapak Karena- kabur? Tidak. Maksudnya Kenapa gini, kabur? karena saya jelaskan, Bapak tetap ngotot, gitu ya. Iya, oke. Sekali ini saya kita- mute Bapak jelaskan ya. Bapak jangan minta bantuan Ica, Pak. Jangan minta bantuan Loh, Ica. bukan Bapak jelaskan bantuan. kepada saya ya. Saya punya jawaban bertanya hanya- sekali ini, Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Ya, Oke, silakan, Bapak diam silakan. dulu. Bapak diam Silakan. dulu. Bapak diam dulu. Oke, ketika di Ibrani 5 nomor 7, ketika Yesus berdoa kepada Bapa yang di sorga, itu Bapak katakan bahwa kemanusiaannya yang berdoa. Ya, sementara ketuhanan yang ada dalam diri Yesus itu adalah berfungsi. Ketika ketuhanan dalam diri Yesus itu berfungsi, berarti pada saat itu juga Yesus Tuhan. Ketika saat itu Yesus Tuhan dan manusia, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Berdoa kepada Bapa. Iya, Bapak itu Tuhan atau tidak, Pak? Bapa itu roh. Iya, Tuhan atau tidak? Anaknya Berat, berdoa saudara-saudara, kepada berat, Bapa. Berat. Bapa itu adalah roh. Berat memang, berat, saudara. Sulit. Sulit. Kamu yang sulit dimengerti.
Saya punya jawaban itu aja. Bapak ndak Loh bisa, kan nggak Pak. bisa gimana kok Nggak bisa, iman saya, Bapak. Dua Yohanes, saya dua kok Yohanes, dipaksa, diam dulu. iman saya kok kamu yang diam, iman saya kamu Bukan dipaksa. dipaksa, Bapak. Iman saya Masalahnya, itu tidak usah masalahnya, dipaksakan. Bapak menantang Bibel. Loh, menantang Bibel gimana? Bapak menantang Bibel. Hei. Kamu bikin penafsiran Menantang penafsiran Bibel. luar biasa. Eh, Makanya Ica tadi bilang, bukan penafsiran luar biasa. kita nih belajar Bapak menantang Alkitab. Bibel. Saya Makanya tunjukkan Ica ayatnya. bilang kita Bentar. belajar Alkitab, kita menjelaskan Alkitab, bukan kita Oke, menjelaskan bentar. Quran. Bentar. Ya. Oke, bentar. Saya tampilkan datanya. Bentar. Kita pakai data biar jangan Bapak bilang saya ini framing atau apa. Kok Nah, silakan Anda baca ini. Oke, silakan Anda baca. Saya besarkan ya. Silakan. Di Yohanes 17:3, Yesus mengatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan 1, 2, 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 adalah 1, bukan. Tetapi satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Saya tanya sama Bapak, ayat ini menjelaskan Yesus seorang utusan Tuhan atau Tuhan? ayat itu menjelaskan tentang Yesus, tentang manusia sekaligus sebagai Tuhan yang diutus oleh Bapaknya, firman-Nya yang diutus oleh Bapaknya, gitu ya. Jadi kalau Bapak tidak terima ya udah silakan. Saya juga tidak memaksa Bapak untuk Bapak mau terima. Kalau Bapak tidak terima ya udah silakan tuh. Saya juga tidak paksa Bapak untuk terima. Loading, itumu, suaramu, ya, sinyalmu loading. Ya, oke. Jadi gini Pak. Jadi kalau apa yang saya pahami tentang firman Tuhan, Alkitab, saya jelaskan ya sudah. Kalau Bapak tidak terima, ya silakan. Itu keyakinan saya. Bukan tidak terima, saya lebih paham Alkitab dari Bapak kayaknya. Tapi kalau Bapak mau berikan penjelasan, loh, kalau Bapak lebih paham Alkitab, seharusnya Bapak masuk Kristen dong. Bukan Bapak menentang Alkitab kayak tadi. Bapak bilang kok sama dengan iblis. Sama-sama sembah Tuhan. Saya pengikut Yesus loh. Saya pengikut Padahal Yesus yang sudah sebenarnya, dijelaskan, Pak. nah. Saya pengikut Yesus yang Pengikut sebenarnya. Yesus dari mana? Bapak Oke, dibaptis. saya tanya sama Anda ya. Bapak dibaptis. Siap. Bapak dibaptis. Diam Bapak dulu. dibaptis. Bapak Diam dibaptis. dulu. Bapak dibaptis. Diam dulu. Bapak dibaptis. Diam dulu. Bapak dibaptis. Bapak dibaptis. Tanya-tanya Bapak dibaptis. Bapak baca doa Alah. Bapak kami. Sudah bisa saya ngomong? Sudah bisa saya ngomong? Sudah bisa saya ngomong? Sabar, jadi sudah bisa jangan saya nakal-kali ngomong. karena iblis juga Diam mengaku dulu. bahwa dia adalah Iya, Tuhan. diam dulu. Tidak ada Gitu. Yesus mengatakan Tuhan. Bapak masa lebih pintar saya memahami Bibel daripada Bapak. Bagaimana Bapak ini? Siapa yang bilang Bapak Saya lebih pintar loh. Bapak itu bersilat lidah Saya doang. tanya kepada diam Bapak dulu, bersilat diam lidah dulu. doang. Saya tanya, diam Cuma dulu. Saya tanya mengakal-akalin. kepada Yesus. Yesus. Cuma Diam mengakal-akalin dulu. aja Diam pertanyaan. dulu, Pak. Bapak ini ngerocos Enggak. seperti Oten juga ini. Ya memang saya Iya, open makanya dulu. diam dulu. Jadi Bapak ini adalah mengikuti. Oke, Silakan, satu-satu silakan. dulu. Ketika saya bertanya kepada Yesus, Yesus kamu ini siapa? Yesus mengatakan baca Yohanes 17:3. Begitu saya baca, Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Bapa. Kita tanya kepada Yesus, jangan tanya kepada Bapa, jangan tanya kepada Ica. Yesus, siapa yang Tuhan? Yesus bilang baca Matius 11:25. Ayo. Ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa paksakan Yesus jadi Tuhan. Akhirnya di situ menjadi dua Tuhan. Kalau Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, Yesus ini Tuhan apa? Tuhan cadangan. Bagaimana Bapak ini? Pemahaman Bapak yang salah, ya. Pemahaman Bapak Sekarang yang di mana salah. tertulis di Kan dalam kalau Bibel kita kalau kembali Yesus lagi punya ke dominator? Yohanes, Mana? diam dulu, Oke, silakan. diam. Kan sudah jelas Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Kembali lagi di situ, sudah jelas. Itu ada dua donatur. Ada donatur
hari ilahi ini kita buktikan Bapak Pendeta ada di ini natur berbohong. manusia. Kita buktikan berbohong ya. Bapak, saya tanya sama Bapak. Loh, kok berbohong Yohanes 1 gimana? nomor 1 firman itu apa? Saya tanya sama Bapak. Apa firman? Saya buka datanya sih. Ya firman itu akal Oke, pikiran akal Allah. ya. Kita kunci akal. Ingat teman-teman, kita kunci akal. Kita buktikan di sini. Yang Firman bersama-sama adalah akal. dengan Allah. Oke, kita kunci sabar, Yang Pak. bersama-sama dengan Allah. Sabar. Kita Iya. buktikan kalau firman adalah akal. Yohanes 1. Oke, kita buktikan kalau firman itu adalah akal logika ya teman-temannya. Kita buktikan Bapak ini berbohong atau tidak. Mari kita buktikan di sini. Iya, kita harus bicara pakai bukti, Logos Pak. ya kok. Iya. Signalmu loading. Hmm. Signalmu. Oke, aman ya. Nah, ya, aman ya. Bentar. Pada mulanya adalah firman, ya. Itu pikiran bukan Allah. firman. Oke, apabila pikiran Allah, ya, jangan kita buka. Ini kan logos, ya. Dibenerin dulu signalnya. Oke. Ya, cek. Bapak katakan ini adalah logos ya. Logos ya. Kita lihat di sini. Apa di sini? Di mana pikiran Allah di sini? Firman, perkataan, firmanku, perkataanku, kata Perkataan itu bukan akal. pemberitaan. Mana di sini logika mana, Pak? Mana di sini? Nah, jangan Signalmu pakai dulu, bener. tipologi di sini. Oke, Signalmu sebentar. jelek. Iya. Ya. Signalnya jelek, guys. Ya. Aman ya? Oke. Aman Ica. Yuk. Di mana Anda mengatakan sini adalah logikanya Allah? Semua di sini perkataan, jangan Anda pakai ilmu tipologi di sini. Bukan logika. Apa? Beda lagi kalau diartikan sebagai logika. Beda lagi. Ya, menurut Anda Bapak firman juga itu apa? jangan framing lah. Tidak, Pak. Saya tanya sama Bapak, harap Bapak jujur lah. Bapak jujur lah. Firman itu apa menurut Bapak? Bapak katakan firman itu adalah pengetahuan Itu pikiran atau logika. Allah. Tidak ada di sini. Firman itu pikiran Allah. Tidak ada Pengetahuan. pikiran Allah. Semua ditulis antara logos dan rema. Semua perkataan. Bukan Tidak ada. Allah. Tidak ada pikiran Allah di situ. Jangan pakai ilmu tipologi, Pak. Ya perkataan itu kan Masalahnya Bapak Loh, ngomong sama perkataan saya itu ini, kan saya bukan dari anak kecil, pikiran. Pak. Yang bisa memahami perkataan doktrin itu yang dari Bapak berikan. pikiran, Tidak Pak. ada. Sekarang gini, Pak. Gini, jadi Bapak sudah mulai untuk mengambil kata per kata untuk mengalihkan arti daripada firman itu. Ya, jangan, Pak. Kita kembali saja kepada dalil Lah, firman ini Tuhan. kan dalil, Pak. Logo Gitu. sama rema sama atau tidak, Pak? Bapak itu mau tanya Logo apa? sama rema sama atau Bapak tidak? mau tanya apa? Kita jelaskan. Logo sama rema sama atau tidak? Bapak mau tanya apa? Kita jelaskan. Udah. Saya tanya. Saya nggak mau pindah-pindah. Tidak, Kalau saya orang tanya sama Bapak orang cerdas sebagai itu panutan, kita bahas satu sebagai persatu. panutan orang Bukan bahas loncat-loncat kayak orang yang nih. Tidak. Signal jelek. Gantian ngomong lah. Ica lanjut, Ica. Saya nggak cocok gini, nggak bisa cocok Iya, kabur kan? masuk. Ica. Nggak masuk logika Ica. aja. Ica, saya tanya sama Ica. Ya. Ica, Ica lanjut sebentar, ya. Ica. Aku turun aja. Lah, kok merajuk, Pak? Jangan merajuk lah. Signalmu. Kok merajuk, Pak Pendeta? Tidak gini. Bukan apa-apa. Kalau Kok tidak saya usah merajuk sampaikan lah? ke Bapak, saya tidak merajuk. Untuk apa saya merajuk kepada iblis? Betul. Makanya kok yang Untuk iblis, apa kau saya menyembah Yesus merajuk orang kepada kerasukan? saya untuk apa merajuk kepada orang yang tidak mengenal Yesus, yang hanya berkata-kata Ya sudah, bahwa saya kalau- lebih kenal, berbicara kepada firman Ya sudah, Tuhan, kalau kau menyampaikan turun firman sudah. Tuhan untuk apa? Saya tidak Firman minta Tuhan izin saya sama kau sampaikan saya tidak salah-salah, minta izin